Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita kebetulan saya mendapatkan sebuah pendapat yang dikirim oleh teman dari Wikipedia tentang sinamot. Jadi hari ini kita membahas tentang sinamot. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar kalian saat ini, inilah tampilan Wikipedia ketika saya sedang membahas ini. Sinamot adalah harga atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan. Itu kalimat pertama. Sinamot adalah harga atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan. Dalam konteks sebagai kalimat pertama ini, dikesankan bahwasanya sinamot itu adalah jual beli. Sinamot itu adalah lambang tukar. Jadi dalam hal ini adalah bisnis. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Dalam adat Batak, sinamot wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan sebagai tanda membeli atau mengambil anak perempuan untuk dijadikan pendamping hidup pengantin pria tersebut. Berarti dalam hal ini pria yang membayar sinamot kepada pihak wanita. Kalau kita lihat sebagai alat tukar, berarti pria yang membeli perempuan. Berarti kalau dia membeli, berarti sudah miliknya. Dalam hal ini saya membeli botol minum, maka terserah saya membuang ini. Mau saya gunakan dengan baik atau tidak. Itu kira-kira dalam konsep membeli. Nah, teman-teman, kita mengkritik dulu. Bukan mengkritik, membahas dulu. Apakah betul kepada dalam kalimat ini bahwasanya dalam adat Batak sinamot wajib diberikan kepada pihak pengantin untuk membeli? Kita mengenal istilah si gadis boro. Gadis artinya bukan perempuan, gadis artinya menjual. Berarti si gadis boro adalah yang menjual perempuan. Maka kalau yang menjual perempuan adalah pihak perempuan, maka yang membeli adalah pihak laki-laki. Oke, dalam hal ini ada benarnya, karena dalam nomenklatur, dalam panggorawan pejuon di dalam adat ada namanya si gadis boro. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kalimat ketiga, jumlah sinamot itu ada tingkatannya, ada kastanya ternyata. Itu menurut Wikipedia. Jika anak perempuan yang akan dinikahi tamat sekolah atau sarjana, maka harganya berbeda. Oh, apakah ini benar? Mungkin banyak orang mengatakan bahwa Wikipedia ini salah. Banyak orang yang mungkin mengatakan bahwa Wikipedia ini salah. Tetapi di dalam kenyataan jumlah sinamot itu memang ada tingkatannya. Jika perempuan yang dinikahi itu tamat sekolah, akan berbeda biasanya harganya dengan orang yang tidak tamat sama sekali. Lebih terperinci lagi, jika dia misalnya polwan akan lebih tinggi. Jika dia misalkan PNS akan lebih tinggi. Semakin berpendidikan, maka biasanya akan semakin mahal. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Sangat sedikit orang yang tamat SD akan lebih mahal daripada tamat SMA. Akan sangat sedikit. Sangat sedikit orang yang tamat SMA akan lebih mahal daripada yang kuliah. Itu sangat sedikit. Sangat sedikit orang yang biasa-biasa saja daripada wanita yang sudah punya karir. Artinya jumlah sinamot memang ada tingkatannya di kenyataan. Di dalam tataran empiris, di dalam tataran lapangan memang ada, pada praktiknya adalah ada tingkatannya. Jadi Wikipedia ini benar berdasarkan pada kenyataan, tetapi menjadi pertanyaan kita, apakah jumlah sinamot itu ada tingkatannya? Di dalam ritus tentu saja tidak ada tingkatannya. Di dalam ritus tidak ada tingkatannya. Tetapi di dalam tataran empiris itu ada tingkatannya. Jadi apa yang disampaikan Wikipedia ini sebagai ritus itu salah, tetapi sebagai fakta empiris itu benar. Ini adalah sifatnya opini. Sifatnya opini. Dia mungkin sudah berdasarkan riset. Jadi sifatnya opini, tetapi seringkali opini lebih fakta daripada fakta. Karena opini itu berdasarkan kenyataan. Ada dulu kenyataan kita tanggapi. Jadi maksud saya ini memang kenyataan yang ada.
Jadi ini benar sebagai fakta, tetapi tidak sebagai ritus. Jadi memang sinamot itu ada tingkatannya sebagai fakta empiris, itu ada tingkatannya. Makanya sering kita lihat di TikTok atau di IG atau di mana-mana pun, kalau tamat SD begini, tamat SMP sebegini, tamat SMA begini, kalau PNS begini. Ada tingkatannya di tataran tingkat empiris, tetapi tidak di dalam ritus. Kira-kira begitu. Yang selanjutnya kita baca lagi. Misalnya jika pengantin perempuan itu adalah seorang sarjana, maka harganya mulai dari sekitar 25 juta ke atas. Betul juga. Saya melihat sarjana-sarjana di kampung sudah tidak 20 juta ke bawah lagi. Sudah 23, bahkan 30 juta ke atas. Ada yang 60 juta malah. Bahkan di Tarutung tak lama ini, tahun lalu sepertinya itu 1 miliar loh. Kalau di YouTube, di Wikipedia ini disebut butuh rujukan. Oke, misalnya jika pengantin perempuan itu adalah seorang sarjana, maka harganya mulai sekitar 25 juta. Oke, itu benar dalam tataran empiris, tetapi dalam ritus itu tidak. Dan jika hanya tamat sekolah, harganya biasa 10 juta ke bawah. Betul. Tamat SMA tidak sekolah biasanya ada 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Makin tinggi pendidikan perempuan, maka harganya juga semakin tinggi. Jadi harga pengantin perempuan itu tergantung pada pendidikannya. Itu benar sebagai fakta empiris, tetapi tidak sebagai fakta ritus. Jadi Wikipedia, saya sepakat dengan ini karena dia mungkin sudah melakukan riset. Mungkin sinamot tidak begini dalam hal ritus, tetapi dalam fakta empiris begini kenyataannya. Selanjutnya, harga sinamot bisa saja turun, akan tetapi tergantung kepada pihak perempuan tersebut. Ini semakin ekonomis, semakin jadi bisnis. Artinya kalau krisis moneter maka akan turun. Kalau sekarang harga daging babi tinggi, maka sinamot makin tinggi. Atau mungkin terbalik, karena harga daging babi semakin mahal, biaya pesta semakin mahal, maka nilai jual perempuan semakin rendah. Kira-kira begitu. Oke. Tapi yang saya menangkap dari sini, harga sinamot bisa turun karena memang di dalam ritus itu, di dalam ritus ada namanya nanti pihak parburu dan pihak paranak, ada nanti nama marhusib. Ini membincangkan tentang banyak hal, salah satunya tentang biaya pesta dan juga alat tukar, dan juga tentang biaya yang kita berikan, yang diberikan laki-laki kepada perempuan. Bisa misalkan ditawarkan dengan harga 10 juta, laki-laki perempuan meminta 10 juta, perempuan meminta 10 juta, laki-laki menyanggupi. Bagaimana kalau 5 juta? Itu biasanya ada bahasa basinya, ada sastranya di sana. Biasanya begitu. Beginilah saya contohkan. Di Botohami do hala amang boru sian sibulga hamudo na puna salauti gudang do dek kemuna akai kamuna jalahu bigi hami sian alugui gudang do akka kapal muna akka parau muna. Artinya di situ pihak perempuan membuat sastra lisan, membangga-banggakan, walaupun tidak sebenarnya benar, tetapi seperti itu pakaiannya supaya memberikan harga yang tinggi. Lalu biasanya peranak menjawab dengan begini, tohodo tulang nani dok mune di sibulga do hami tinggal gudang do laut di san, gudang do dek di san, alai lauti gudang do napunasa dan holan hami jala dekepe dan holang dek nami parawine do konyal atulangi nahu sewa hami doi. Jadi tulang molubui sian harga nebe muna 30 juta mangido mahami bain hamuma 15 juta asa anggiat jadi pesta tong. Kira-kira begitu. Itu yang sering terjadi di dalam tawar menawar. Tapi dalam hal ini bukan ini yang dibeli, itu adalah bagian dari ritus untuk saling menghargai. Jadi bukan untuk jual menjual, beli membeli. Oke? Itulah saya pikir dalam konteks ini harga saja bisa turun. Selanjutnya, ketika pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, maka keluarga dari pihak laki-laki harus ikut serta ke rumah pihak perempuan. Ketika pihak laki-laki datang ke rumah perempuan, maka keluarga dari pihak laki-laki harus ikut serta. Itu kalau sudah dalam konteks adat. Tetapi kalau dalam konteks pacaran tentu saja tidak. Oke?
Marhata Sinamot tadi, Marhusib, ada juga pada akhirnya Marpudun Saud dan sebagainya. Setelah Sinamot sudah diserahkan kepada pihak perempuan, maka perempuan yang akan dinikahi bisa dibawa ke rumah laki-laki yang akan mempersunting perempuan tersebut. Ini sudah saya ragukan faktanya secara empiris saat ini, karena tidak begini lagi. Kalau dulu memang ada mangalua. Mangalua itu dalam bahasa kasarnya itu mencuri anak perempuan dalam izin atau tidak izin, itu namanya mangalua. Kalau tidak ada yang dikasih sinamotnya, itu mangalua langsung saja. Tetapi maksud saya dalam konteks saat ini, setelah diberikan sinamot tidak langsung dibawa. Empiris saat ini saya pikir tidak seperti itu lagi, tidak seperti itu lagi. Memang mungkin dulu begitu, memang mungkin dulu barangkali begitu. Selanjutnya kita tahu sinamot itu tidak dikasih full, tidak dikasih penuh pada pembicaraan sinamot. Selanjutnya kita bahas lagi. Sinamot sudah menjadi tradisi dari orang Batak sejak zaman nenek moyang, itu betul. Nah, kita baca sekali lagi sinamot dalam Wikipedia ini. Apa yang disampaikan Wikipedia ini adalah benar sebagai sebuah peristiwa, tetapi bukan sebagai kebenaran dalam tradisi. Paham maksud saya? Saya pikir maksud saya begini, ini bukan ritus, tetapi begini ini semua adalah kenyataan yang ada. Itulah perbedaan perubahan makna sinamot, perbedaan dan perubahan makna sinamot. Jadi sinamot itu dulunya adalah sebenarnya bukan alat tukar, yang semakin kemarinnya dibuat semakin menjadi alat tukar. Dulunya sinamot itu adalah semacam jaminan. Dulu si Raja Lotung memberikan tanah Pauseang kepada si Raja Sumba di Tipang. Itu ada dulu sebagai sinamot. Sinamot itu dulunya adalah jaminan. Artinya begini, apakah boruku ini nanti bisa hidup dengan hela kami ini? Maka diberikan jaminan. Kami punya ini loh, kami punya ini loh. Itulah dulunya adalah makna sinamot. Dulunya adalah jaminan, tapi sekarang kian kemari itu adalah tanda dari gengsi, tanda dari semakin mahal, semakin bergengsi, semakin baik. Jadi semakin bisnis, jadi semakin alat tukar. Padahal dulunya itu adalah jaminan. Apakah boru saya bisa hidup denganmu atau tidak? Kalau sekarang berapa kau bayar? Karena saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk boru saya, maka harus kau kembalikan. Jadi sebenarnya lamat-lamat pihak perempuanlah yang menjual anaknya, bukan pihak laki-laki yang membeli. Kira-kira maksud saya begini, saya sudah menyekolahkan boru saya ini selama sampai S1 dengan biaya sekian, setidaknya ganti dong, kira-kira begitu. Tidak begitu sebenarnya adat kita, tetapi empirisnya berkata begitu. Jadi apa yang disampaikan Wikipedia ini tidak benar sebagai kebenaran, tetapi benar sebagai fakta empiris. Itulah tanggapan saya tentang sinamot. Berubah memang, ya begitulah, mungkin barangkali peradaban ini semakin berubah semakin baik, atau mungkin semakin buruk. Tetapi biasanya orang yang semakin sering mendaki sampai ke puncak, dia akan tahu ternyata setelah saya sampai di atas, saya melihat punggung bukit di sana, saya melihat kaki bukit, ternyata setelah saya di atas masih ada di atas. Kira-kira begitu. Tapi perubahan kita seperti saat ini saya lihat, bagaimana saya mengatakan, saya sih tersinggung dengan apa yang dikatakan Wikipedia ini, tetapi fakta di lapangan memang begitu. Terima kasih, Horas.